Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman para generasi penerus bangsa, welcome, selamat datang. Perkenalkan, saya Ramadan. Di channel ini saya akan membahas atau sharing seputar penggunaan Enterprise Resource Planning Odoo. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu ERP Odoo, menurut Wikipedia, ERP Odoo adalah sekumpulan perangkat lunak yang meliputi e-commerce, kemudian ada akuntansi, pembayaran, penagihan, manajemen gudang, manajemen stok. Jadi secara sederhananya ERP Odoo adalah suatu software atau platform yang berbasis open source yang memiliki berbagai aplikasi yang saling terintegrasi dan tentunya mempunyai fungsi membantu mengelola proses bisnis teman-teman nih. Oke, pada pembahasan kali ini saya menggunakan Odoo Enterprise versi 16. Bagi teman-teman yang menggunakan Odoo Enterprise di bawah versi 16 mungkin ada sedikit tampilan yang berbeda. Oke, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai modul inventory. Silakan teman-teman klik di modul inventory. Nah, ini adalah tampilan awal dari modul inventory. Adapun penggunaan dari modul inventory, teman-teman bisa ikuti ya. Pertama itu di configuration, kemudian nantinya ke produk, lalu ke operation, lalu ke reporting, dan terakhir itu overview. Jadi modul inventory adalah modul yang berfungsi untuk mengelola warehouse teman-teman. Modul ini juga bisa digunakan untuk memonitoring pergerakan barang yang bersifat stok. Oke, pertama-tama kita melakukan configuration dulu. Nah, sebelum melakukan configuration kita harus melakukan settingan terlebih dahulu teman-teman. Di configuration kita klik setting. Lalu apa sih bedanya setting dan configuration? Setting yaitu lakukan pengaturan dari segi general secara umum. Nah, untuk configuration yaitu pengaturan secara mendetail mengenai penggunaan inventory ini. Nah, di sini ada beberapa settingan yang sudah saya setting sebelumnya dan teman-teman bisa melakukan settingan sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan. Misalkan di sini saya mencentang quality di bagian setting operation, kemudian di reception reportnya saya centang juga, kemudian di barcode-nya juga saya centang, kemudian di shipping email confirmation yang saya centang, SMS confirmation yang centang, kemudian delivery meetingnya saya centang. Ini difungsikan untuk apabila ada pengiriman, jadi konfirmasi bisa dikirimkan lewat email atau SMS. Kemudian untuk shipping konektornya saya biarkan saja, tidak saya centang apapun. Kemudian di bagian produknya saya centang di bagian varian. Apabila produk ini punya banyak varian nih nantinya teman-teman, misalkan ada rasa, dari bentuk dan sebagainya. Kemudian dari traceability-nya saya biarkan saja. Kemudian valuation-nya saya centang bagian landed cost. Kemudian di bagian storage location-nya saya centang. Maaf, saya malah mengklik di storage location. Nah, lanjut. Untuk time schedulingnya saya centang bagi security lead time for purchase, kemudian centang juga security lead time for sales. Untuk logistiknya saya biarkan saja. Oke, apabila sudah selesai melakukan settingan, teman-teman langsung save aja dengan klik tombol save di pojok kiri atas. Kita tunggu sebentar.
sudah selesai, kita kembali lagi ke modul overview dari inventory ini. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah melakukan settingan, selanjutnya kita melakukan configuration nih sesuai dengan flow penggunaan inventory. Pertama-tama teman-teman melakukan dulu input warehouse atau mendata terlebih dahulu gudang yang bakal teman-teman data. Bisa teman-teman lakukan dengan klik configuration di top menu, kemudian pilih warehouse, kemudian akan tampil seperti tampilan berikut. Di sini saya sudah melakukan input gudang sebelumnya dan ada 2 gudang. Apabila teman-teman ingin melakukan input gudang baru atau input data gudang baru, teman-teman bisa klik new pada pojok kiri atas. Kemudian di sini teman-teman akan diminta untuk mengisi mengenai informasi mengenai gudang yang akan teman-teman input. Misalkan di sini secara otomatis Odoo akan melakukan penamaan dengan nama, misalkan di sini PT Google Venture Warehouse Tagar 5. Nah, di sini ada short name. Short name adalah nama untuk singkatan dari PT Google Venture ini. Misalkan tulis WH5. Nah, sudah. Sini untuk shipmentnya kita biarkan secara default saja seperti ini. Kemudian untuk resupply-nya di sini apabila gudang teman-teman ini bisa menerima dari subkontraktor atau pihak ketiga, kemudian dari manufaktur, teman-teman bisa mencentang di bagian checkbox ini. Kemudian untuk manufaktur baik itu resupply from-nya kita biarkan saja. Nah, untuk save-nya teman-teman bisa melakukan save manually atau Odoo ini sudah bisa melakukan save secara otomatis apabila teman-teman lupa untuk mengklik save manually. Kita save, kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah muncul WH5 stock. Di sini kemudian ada location. Location adalah lokasi dari gudang kita ini. Di sini ada penamaan yang tadi kita sudah buat, yaitu penamaan short name terkait warehouse. Kemudian di sini ada location type-nya dari gudang yang sudah kita input, itu lokasi tipnya di internal location. Kita biarkan saja. Kemudian ada routes-nya. Di sini secara default akan menampilkan by dan manufaktur saja. Jadi rute dari setiap gudang ini. Baik, selanjutnya ke operation type. Di sini ada aktivitas dari setiap gudang. Jadi operation type ini aktivitas dari dalam gudang yang sudah kita input. Maka secara default akan menampilkan beberapa operation type, diantaranya receive, kemudian internal transfer, delivery order, manufacturing, dan resupply subkontraktor. Nah, selanjutnya storage kategorisnya kita biarkan saja, namun apabila teman-teman ingin menambahkan storage kategori, teman-teman bisa mengklik tombol new, kemudian teman-teman bisa isikan sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Kemudian ada put away rules, namun di sini saya tidak akan menggunakan put away rules. Kemudian selanjutnya produk kategoris. Kita tunggu sebentar.
Nah, di sini ada tipe kategori produk. Nah, teman-teman harus memasukkan terlebih dahulu kategori produk dari produk yang teman-teman input. Apakah produk tersebut merupakan bahan baku, bahan jadi, barang stok. Namun pada default Odoo-nya sendiri ini hanya ada 4 produk kategori saja. Di antaranya ada all deliveries, all expenses, dan all sellable. Jadi teman-teman harus menginput produk kategori secara manual. Teman-teman bisa menambahkannya dengan klik tombol new, kemudian pilih kategori produk. Jadi misalkan bahan setengah jadi, nah kemudian kita biarkan saja. Untuk income account-nya kita misalkan dari raw material, expense account-nya kita buat ke inventory. Nah seperti ini. Nah untuk inventory valuation-nya di automatic saja. Dan nah untuk costing methodenya ini ada beberapa, yaitu ada first in first out, kemudian ada average cost atau rata-rata cost. Kita pilih yang standard price saja. Di sini ada account stock properties, ada stock valuation account, pilihnya inventory, kemudian stock journal, inventory valuation, kemudian stock inputnya interim stock, stock outputnya accountnya di interim stock. Namun apabila di teman-teman belum ada ini, nanti kita akan bahas di modul accounting nanti bagaimana cara memunculkan mengenai stock valuation accountnya ini. Oke, setelah selesai kita klik save manually. Oke, produk accountnya ininya kita buat interim stock saja. Nah kita buat interim stock saja. Oke, nah sudah jadi. Di sini ada bahan setengah jadi sudah terikut ya teman-teman. Sama di sini juga saya sebelumnya sudah memasukkan mengenai produk kategori yaitu bahan baku. Oke, setelah melakukan produk kategori, di sini ada atribut mengenai produk kita, atributnya seperti apa. Kemudian ada ordering rules-nya, yaitu berkaitan dengan pengisian ulang apabila produk kita kosong. Kemudian selanjutnya ada UOM atau unit of measure. Jadi unit of measure kategorisnya adalah satuan ukuran dari produk kita. Misalkan di sini ada unit, untuk UOM-nya itu ada unit atau dosen. Kemudian ada berat, ada kilogram, kemudian ada waktu kerja per jam atau per hari, misalkan ada panjang, selanjutnya itu ada milimeter, sentimeter, meter, kemudian ada luas, meter persegi, kemudian ada volume dan sebagainya. Apabila teman-teman ingin menambahkan di bagian kategori ini, teman-teman bisa masukkan ya. Misalkan teman-teman klik di unit of measure kategorinya weight untuk bagian berat. Nah teman-teman bisa menambahkan nih satuan ukurannya apa aja, misalkan kuintal. Kuintal ini tipenya ini dia lebih besar dari patokan ukuran dari si weightnya ini atau lebih kecil, atau menjadi referensi bagi unit of measure di tipe weightnya ini, misalkan lebih besar dari referensi. Kan dia oke. Oke, seperti itu ya teman-teman.
jika teman-teman ingin menghapus nih, teman-teman bisa mengklik tombol atau icon sampah di samping angka rounding precision ini. Nah, sudah terhapus. Seperti itu ya teman-teman. Namun kita sudah biarkan saja seperti ini. Kemudian selanjutnya mengenai metode pengiriman. Ini di sini ada tampilan defaultnya yaitu standar delivery menurut kodenya. Namun apabila teman-teman ingin menambahkan shipping method yang baru, teman-teman bisa mengklik new, kemudian pilih metode shippingnya apa, kemudian providernya bagaimana, dan seterusnya. Namun di sini saya tidak menggunakan shipping method terlebih dahulu, saya jadi dibiarkan terlebih dahulu. Oke, setelah configuration semua sudah selesai, selanjutnya yaitu kita menginput produk teman-teman. Nah, teman-teman bisa melakukannya dengan klik opening produk, kemudian pilih produk. Nah, di sini ada beberapa data produk yang telah saya input sebelumnya. Namun apabila teman-teman ingin melakukan input produk baru, teman-teman bisa klik tombol new, kemudian teman-teman bisa isikan sesuai dengan produk yang teman-teman inginkan. Misalkan di sini saya mau menginput data atau menambahkan produk baru pisang. Nah, di sini jika teman-teman ingin menambahkan gambarnya, teman-teman bisa menambahkan gambar dengan klik tombol edit, kemudian tambah gambar. Kemudian di sini ada jenis produk. Di sini ada can be sold atau dapat dijual, dan can be purchased atau dapat dibeli. Ini pengaruhnya jika teman-teman jika produk ini hanya bisa dijual, maka selanjutnya di modul purchase si produk pisang ini tidak akan muncul teman-teman. Dan sebaliknya, jika produk pisang ini hanya dapat dibeli dan teman-teman mencentang saja di bagian can be purchase-nya saja, di bagian modul sales itu tidak akan ada produk pisang ini. Oke, di sini kita centang saja dua-duanya. Jadi si produk pisang ini bisa dijual dan juga bisa dibeli. Kemudian ada beberapa informasi yang harus teman-teman isi nih teman-teman mengenai produk pisang ini. Di sini ada tipe produk dari si pisang ini. Di sini ada 3 pilihan. Ada consumable, service, storable produk. Consumable dan service ini adalah tipe produk yang mana si stoknya ini tidak ingin kita ketahui. Consumable ini seperti kertas yang bisa digunakan untuk perusahaan ataupun tinta dan sebagainya. Dan service ini itu produk bertipe jasa. Kemudian storable produk adalah tipe produk yang mana diinginkan stoknya ini terlacak, gitu, diketahui stoknya. Kita klik saja untuk storable produk. Kemudian selanjutnya itu tentang kebijakan penagihan. Nah, ini ada order quantities dan deliver quantities. Secara sederhana perbedaannya, jika teman-teman memilih order quantities itu penagihan ketika barang ini dijual, bisa dilakukan penagihan bersama sebelum barang dikirim. Namun apabila teman-teman mengklik deliver quantities ini, maka si pisang ini itu ketika dia dalam proses penjualan, maka proses penagihannya bisa dilakukan ketika si barang pisang ini
sudah dikirim ke customer. Jadi intinya order quantities itu ketika barang sebelum dikirim, dan deliver itu penagihan ketika barang sudah dikirim ke customer. Kemudian di sini ada unit of measure-nya, satuan ukuran dari produk ini apa. Misalkan saya pilih unit saja, biarkan. Kemudian purchase UM-nya akan mengikuti. Kemudian di sini ada sales price, yaitu harga penjualan dari produk ini. Kita tentukan saja misalkan 5.000 per unit. Kemudian di sini ada pajak customer. Di setiap customer yang membeli produk ini maka akan dikenai pajak sebesar 11%. Kemudian ada cost, ini harga modal dari pembelian pisang ini. Misalkan kita mengeluarkan cost sebesar 3.000. Nah, kemudian di sini ada produk kategori yang sebelumnya sudah kita input di bagian configuration. Misalkan untuk produk pisang ini kita buat menjadi bahan baku saja. Nah, kemudian ada internal reference. Di sini ada kode tertentu apabila ingin teman-teman masukkan. Kemudian ada barcode, kemudian ada produk template text, kemudian ada internal notes. Ini catatan mengenai produk ini, namun tidak saya input, biarkan saja. Kemudian di sini ada atribut varian mengenai atribut dari pisang ini, variasinya. Kemudian ada sales, sini ada informasi mengenai penjualan dari si produk ini. Kemudian purchase, sini ada vendor terkait dengan bagaimana pisang ini didapat, dari vendor mana dia didapat. Ini akan kita bahas di pembahasan selanjutnya, teman-teman. Kemudian inventory, kita setting secara default saja. Untuk tools-nya, pisang ini didapat dari dibeli saja, kita centang di bagian beli saja. Namun apabila ada roots-nya, si produk ini didapat dari manufaktur atau di resupply desa kontraktor, ini teman-teman bisa centang ketiga-tiganya atau centang di salah satunya saja, teman-teman. Untuk menolak bounty kita biarkan saja. Nah, ini kita biarkan kosong saja dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, jika sudah selesai maka kita klik save manually. Oke, sudah di save ya, teman-teman. Nah, sudah ada, teman-teman, di sini data produk pisang dengan price-nya 5.000, kemudian stoknya yaitu 0 unit. Oke, teman-teman, selanjutnya yaitu operation. Nah, di operation ini nantinya akan terintegrasi dengan modul-modul seperti modul sales dan modul purchase dan modul manufaktur. Nah, di operation ini ada beberapa menu, yaitu receipt, yaitu penerimaan dari purchase, dan internal transfer, dan dari manufaktur. Kemudian ada delivery, ini berkaitan dengan modul sales, nanti penjualan. Kemudian ada internal, perpindahan secara internal, dan manufacturing. Kemudian di sini ada adjustment, yaitu physical inventory. Scrap, yaitu barang reject yang sudah tidak pakai. Kemudian ada landed cost. Procurement, ada replenishment, master production schedule. Ini akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Oke, untuk reporting di sini ada reporting mengenai stok dari produk kita, teman-teman. Ini misalkan tadi pisang unit costnya kita belum, total value. Nah, ini belum kita lakukan proses apa-apa nih untuk bagian produk pisang ini, teman-teman. Nanti mungkin akan berubah akannya ketika kita sudah melakukan modul sales atau purchase. Oke, ini berkaitan dengan laporan dari
inventor ini. Oke teman-teman, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari penyampaiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Alright teman-teman, cukup sekian pembahasan materi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan, menyuarakan ide, atau ingin mengkritik mengenai penyampaian materi saya, silahkan teman-teman chat lewat kolom komentar. Oke, saya Ramadhanul Fariji pamit undur diri. Thank you semuanya. Selamat belajar dan semangat berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.